Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nikmatur Rohmah, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis layanan informasi dan tujuan pembelajaran pada peserta didik. Peserta didik dapat didefinisikan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktivitas, dan kreativitas sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan objek pendidikan tersebut. Dalam perkembangan peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik yaitu pertama, kebutuhan jasmani. Tuntutan siswa yang bersifat jasmania seperti kesehatan jasmani yang dalam hal ini olahraga menjadi materi utama. Di samping itu, kebutuhan lainnya seperti makan, minum, tidur, dan pakaian. Kedua, kebutuhan sosial. Pemenuhan keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial anak didik. Dalam hal ini, sekolah harus dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul, beradaptasi dengan lingkungan seperti bergaul sesama teman yang berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial dan kecakapan. Ketiga, kebutuhan intelektual. Semua siswa tidak sama dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang lebih berminat belajar ekonomi, sejarah, biologi, atau yang lainnya. Minat semacam ini tidak dapat dipaksakan kalau ingin mencapai hasil belajar yang optimal. Prayitno mengatakan bahwa layanan informasi adalah salah satu layanan dari 9 layanan yang ada dalam lingkungan bimbingan dan konseling sebagai pemberian informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh peserta dalam pemenuhan kebutuhannya tentang data dan keterangan aktual. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Alasan perlunya layanan informasi dilaksanakan, yaitu pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan. Kedua, pengetahuan yang tepat dan benar sehingga membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan. Ketiga, informasi yang sesuai dengan daya tangkap untuk menyadarkan siswa akan hal-hal yang tetap dan stabil, serta hal-hal yang berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman. Adapun tujuan dari layanan informasi. Pertama, para siswa dapat mengorientasikan diri kepada kehidupan di waktu yang akan datang, terutama pada masa yang segera ditempuhnya, setelah masa pendidikan di sekolah yang bersangkutan selesai. Kedua, para siswa mengetahui sumber-sumber yang berguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Ketiga, para siswa dapat mempergunakan kegiatan kelompok sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keempat, para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan yang ada dalam lingkungan sesuai dengan minat dan kemampuan. Tujuan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru yang harus dipilih dan ditentukan dengan hati-hati untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Ada beberapa komponen yang merupakan pertimbangan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan lingkungan pembelajaran. Yang pertama, komponen audience adalah salah satu unsur tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan peserta didik yang akan melakukan kegiatan belajar. Kedua, komponen behavior adalah salah satu unsur tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan perilaku khusus yang akan dikuasai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. Ketiga, komponen condition
adalah salah satu unsur tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik dan fasilitas yang digunakan. Yang keempat, komponen degree adalah salah satu unsur tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan peserta didik yang diharapkan. Kemampuan peserta didik dapat diketahui melalui pencapaian beberapa aspek. Pertama, aspek kognitif, meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Yang kedua, aspek psikomotor, meliputi pandangan, menyiapkan, mencontoh, membiasakan, menyesuaikan, menciptakan. Dan yang ketiga, aspek afektif, meliputi menerima, memberi respon, memberikan nilai, dan mengorganisasi karakterisasi nilai. Itulah pembahasan saya dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat.